Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'du. Jamaah yang saya hormati, sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan 4 nikmat yang boleh saya singkat menjadi ISIS. Pertama, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat sempat. Jadi ISIS itu tidak berbahaya dalam konteks ini. Tapi nikmat ISIS di sini kita harus mensyukuri nikmat Allah yang diantaranya yang bisa kita hitung sebenarnya 4. Tapi memang kita tidak bisa menghitung nikmat Allah karena Allah menegaskan wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jadi kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat satu persatu, sehingga Allah menegaskan dalam surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat manakah yang kalian dustakan, sebanyak 31 ayat di dalam surat Ar-Rahman. Jamaah rahimakumullah, ketika Ramadan maka kita mengingat ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi ayat yang paling favorit ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita puasa, agar punya ketakwaan, agar kalian bertakwa. Merujuk tentang takwa, kita harus melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, problem yang selama ini terjadi pada umat Islam, masih ada anggapan bahwa Quran itu seperti kitab-kitab selain kitab Al-Quran pada umat-umat non-Islam. Kalau kita melihat Al-Quran, sebenarnya perbandingan antara ayat ibadah muamalah dengan ayat ibadah mahdzah itu perbandingannya sangat besar. Satu ayat ibadah mahdzah berbanding dengan 100 ayat ibadah muamalah. Jadi yang namanya takwa mestinya lebih peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap masyarakatnya, terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, peduli terhadap hewan yang ada di sekitarnya. Contoh kasus umpamanya bagaimana kita adil terhadap makhluk lain, contohnya adalah lebah. Kita bagaimana menghormati lebah, kita harus melihat di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'risun. Keadilan kita terhadap lebah, kita lihat di ayat ini adalah wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan. Jadi lebah itu membuat rumah, sekecil rumah lebah, kata Allah bahwa lebah itu mempunyai dan membuat rumah di rumah-rumah yang dibuat manusia itu sesuai sunatullah. Jadi kita tidak boleh mengganggu lebah, karena lebah punya hak hidup dari kehidupan manusia. Kenapa? Karena lebah punya fungsi yang luar biasa di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan di dalam surat Yasin bagaimana orang Islam mestinya peduli terhadap lingkungan hidupnya, tumbuh-tumbuhan. Kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Yasin, dikatakan bahwa yang namanya tumbuh-tumbuhan itu dalam rangka memberikan makan kepada manusia. Nah, disinilah sebenarnya apa yang ditegaskan oleh Allah di dalam ayat lain, bahwa ketika kita membunuh satu orang, mangqatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi, atau membuat kerusakan di bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan orang yang membunuh satu orang dan membuat kerusakan di bumi ini,
faka'annama, maka seakan-akan dia qatalan nasa jami'ah, membunuh seluruh manusia. Kenapa? Kalau kita tidak peduli terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, kita memangkas seenaknya sendiri, kemudian merusak tanam-tanaman itu sehingga tanaman itu tidak bisa memproduksi oksigen, berarti kita sebenarnya merusak seluruh manusia karena sumber oksigen itu hilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa membuat kerusakan di bumi itu sama saja membunuh seluruh manusia? Dikatakan di dalam surat Yasin bahwa ketika ada tumbuh-tumbuhan, maka di situ akan ada sumber air. Wafajjarna fiha minal uyun. Maka dari tumbuh-tumbuhan yang banyak maka akan muncul yang namanya mata air. Nah, ketika mata air itu hilang, kenapa? Tumbuh-tumbuhannya hilang. Maka sumber kehidupan kedua manusia selain oksigen adalah air. Ketika air itu hilang gara-gara manusia tidak peduli terhadap tumbuh-tumbuhan, maka kerusakan menjadikan faka'annama qatalan nasa jami'ah, maka seakan-akan membunuh seluruh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu tayru aw bahimatu insanun fahuwa sadaqah." Barang siapa yang menanam tanaman dan merawat tanaman, may yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu tayru, maka tumbuh-tumbuhan itu dimakan oleh burung, au bahimatan, atau binatang ternak, au insanun, atau manusia, maka itu termasuk sedekah. Maka sebenarnya ketika kita menjadi orang beriman, mestinya kita peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Contoh tumbuh-tumbuhan, berapa tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang kita tanam di sekitar kita? Pernahkah kita peduli terhadap tanam-tanaman yang kita tanam? Siapakah yang menanam tanaman itu? Sehingga kehidupan manusia itu bisa berlangsung lama ketika dua sumber kehidupan manusia itu masih ada, yaitu oksigen dan air. Maka jamaah yang berbahagia, mulai sekarang sebagai bentuk ketakwaan orang Islam dan orang beriman, mestinya yang paling gampang adalah kita peduli terhadap tumbuh-tumbuhan. Karena tumbuh-tumbuhan itu ada, maka hewan akan hidup dan manusia juga akan hidup. Maka jemaah rahimakumullah, perlu kita memulai satu orang Islam menanam satu tanam-tanaman dan dirawat benar-benar sehingga itu menjadi sumber oksigen sekaligus sumber air. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.